dengan menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Hawaii pada tanggal 8 Desember 1941. Akhir keberadaan penjajah Jepang ditandai dengan pengeboman peristiwa kota Hiroshima dan kota Nagasaki pada awal bulan Agustus 1945. Peristiwa tersebut didahului oleh berbagai peristiwa yang membuat Jepang merasa posisinya dalam perang Pasifik mulai terancam. Dalam posisi sulit, Jepang kembali menjadikan kemerdekaan Indonesia pada 7 September 1944. Dalam sidang istimewa Parlemen Jepang yang ke-85 di Tokyo, Perdana Menteri Jepang yaitu membuktikan kesungguhannya pada tanggal 27 April 1945 dan dia membentuk Badan Politik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat BPUPKI. BPUPKI bertugas menyelidiki berbagai hal terkait aspek politik, ekonomi, pemerintahan dan hal-hal lain yang menyangkut pembentukan negara Indonesia. Jadi tadi BPUPKI. Badan Politik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI ini diresmikan pada tanggal 28 Mei 1945. Peresmian badan ini dilakukan di Chusani di Jalan Panjanggon, Jakarta, yang sekarang bisa dibilang gedung kementerian luar negeri. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dengan wakil R.P. Suroso yang saat itu menjabat sebagai residen di Gedung Jawa Tengah. Anggota BPUPKI berjumlah 60 orang, di antaranya terdapat juga wakil dari anggota masyarakat Tionghoa, Arab, Peranakan Belanda, serta 7 orang sebagai anggota istimewa dari Jepang. Susunan kepengurusan sebelumnya antara lain Badan Perundingan, yaitu anggota Badan Perundingan ada seorang ketua, yaitu ketuanya siapa Nana? Dokter siapa? Terus untuk 2 orang ketua muda yaitu R.P. Suroso dan 60 orang anggota. 7 orang Jepang itu pengurus secara yang akan menjadi setiap sidang. Jadi orang Jepang itu ada 7 di setiap sidang BPUPKI apapun itu ada perwakilan di untuk ketua, tata usaha atau sekretariatnya kantor ini dipimpin oleh R.P. Suroso dan dibantu oleh Pak Yudhito Masuda dan Mr. A.K. Wibowo. Sekarang masuk dalam materi pokok pikiran dalam BPUPKI. Jadi pada tanggal 29 Mei sidang pertama BPUPKI dimulai 1945. Pada sidang pertama yang dipimpin oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat minta pandangan para anggota mengenai dasar negara Indonesia. Dan pertanyaan tersebut dijawab oleh para anggota sidang dengan berbagai gagasan. Jadi mereka tuh ada 3 yang menjadi gagasan pokoknya, yang menjadi perumusan pokok-pokok pikiran dari BPUPKI, yaitu Muhammad Yamin, Dr. Sutomo, dan yang terakhir Insinyur Soekarno. Ini 3 orang. Dan kita bisa lihat Muhammad Yamin yang ada asas 5 dasar negara yang digambar oleh Muhammad Yamin, yaitu perikebangsaan, yang satu, yang kedua perikemanusiaan, 3 periketuhanan, dan 4 perkerajaan, yang kelima kesejahteraan rakyat. Itu menurut Muhammad Yamin. Pandangan Sutomo ada juga 5 asas juga, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat.
Dan yang terakhir pandangan menurut Soekarno yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial dan ketuhanan yang maha esa. Dan itu tadi 5 dasar negara menurut Muhammad Yamin, Sutomo dan juga Soekarno. Aku tak terus ya? Ya. Jadi sih 5 Pancasila semua, baru 0 1 2 3 positif. Kita apa ya? Ya, Baik, itu harus duwe suami rek. Yo, kita harus punya duwe suami yo. Emang gak ketarani lah duwe suami. Duwe suami kita nikah juga, jadi lulus sekolah, gitu. Lulus sekolah, itu mati kan? Kalau ada yang ditanyakan, bisa tanya kayak gini sekarang. Ada yang kurang jelas tentang diskusinya, bisa ditanya. Ayo, segera diskusinya. Oke, anak-anak waktunya kurang 2 menit lagi ya. Nomor 2 Ya,
Indonesia. Ya. Ayo nih. Udah belum nih? Udah wes. Bisa diketahui dulu. Iya betul. Lu yang membeli nama. Oke, silakan kumpulkan tugasnya ke depan. Belum. Tambah 1 menit lagi ya. Aku nggak tahu deh. Sudah belum? Sudah anak? Sudah Bu. Sudah. Kebetulan di depan. Ya. Kelompok 2 sudah. Mana kelompok 3? Kelompok 3 dan kelompok 1 sudah diberi. Oh ya, nggak usah. Sudah belum? Ya, ayo kelompok 3 kumpulin aja itu. Oh. Nah, ini yang paling empuk